Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi tarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina bis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun. Hal yang perlu dilakukan pada setiap pergantian tahun adalah muhasabah diri. Muhasabah berarti kita melakukan introspeksi atas apa yang sudah kita ucapkan, atas apa yang sudah kita lakukan, dan atas apa yang sudah kita niatkan. Muhasabah berarti kita meluangkan waktu untuk bertanya kepada diri kita sendiri dengan sejujurnya. Apakah yang sudah kita ucapkan sudah baik dan benar? Apakah yang sudah kita perbuat sudah baik dan benar? Dan apakah yang sudah kita niatkan itu sudah baik dan benar? Muhasabah juga berarti kita melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita kerjakan. Apakah sudah baik dan benar? Muhasabah juga berarti kita melakukan refleksi atau tafakkur atas apa yang sudah kita capai, atas pemanfaatan nikmat dan karunia Allah yang diberikannya kepada kita. Dengan demikian, muhasabah itu berarti kita melakukan introspeksi, evaluasi, dan refleksi dalam rangka mewujudkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Rawahu Tirmidzi. Artinya, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia terapkan, tentang hartanya, dari mana dia memperoleh dan kemana dia gunakan, dan tentang tubuhnya atau badannya, untuk apa dia manfaatkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi seorang muslim wajib melakukan muhasabah kapanpun waktunya, apapun profesi atau pekerjaannya, dan dimanapun dia berada.
Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahibbul hisabu yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Lakukanlah muhasabah oleh kalian, lakukan introspeksi, evaluasi dan refleksi atas diri kalian sebelum diri kalian nanti dikenai hisab, dan hiasilah diri kalian untuk menghadapi hari penyingkapan yang besar, yakni hari pelaksanaan hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu melakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi dan refleksi atas dirinya saat hidup di dunia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maimun bin Mihran berkata, la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yuhasibu nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Seorang hamba tidak akan menjadi orang yang bertakwa sehingga dia selalu melakukan muhasabah atas dirinya, seperti halnya dia melakukan perhitungan atas mitra usahanya, dari mana makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi dan refleksi atas dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Muhasabah perlu dilakukan melalui tahapan-tahapan untuk menuju posisi selalu siaga dalam segala situasi atau murabatah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan tahapan-tahapan muhasabah. Yang pertama adalah musyaratah, yakni perencanaan yang matang tentang amal perbuatan apa yang menguntungkan, yang baik, dan amal perbuatan apa yang buruk, yang merugikan. Dalam hal ini, setiap muslim perlu melakukan perencanaan dan memilih prioritas amal perbuatan yang menghasilkan kebaikan. Yang kedua adalah muraqabah, yakni setiap muslim senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang ditugaskan atas setiap tindakan amal perbuatannya. Yang ketiga adalah mawas diri, yakni setiap muslim harus mawas diri dan mengevaluasi amal perbuatannya. Yang keempat adalah mu'aqabah, yakni memberi sanksi kepada diri sendiri sebagai upaya untuk memperbaiki diri tak kala ditemukan kesalahan. Yang kelima adalah mu'atabah, yakni seorang muslim menumbuhkan kesadaran akan kelemahan diri pribadinya. Karena di balik kesuksesan yang diperolehnya, manusia tetaplah makhluk yang lemah sehingga dia tidak layak menyombongkan diri. Dan yang terakhir adalah mujahadah, yakni upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dengan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada masa yang akan datang dengan sekuat tenaga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada dua manfaat penting yang bisa dicatat dari melakukan muhasabah atas diri sendiri. Pertama adalah islah, yakni semangat membenahi diri, semangat melakukan muhasabah, membuka mata kita tentang kesalahan, kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri,
untuk di kemudian hari kesalahan itu kita perbaiki, kelemahan itu kita perkuat, kekurangan itu kita sempurnakan, dan hal-hal sifatnya cacat kita perbaiki. Melakukan muhasabah juga mengandung arti perlu adanya perencanaan sebelum melakukan, agar kesalahan, kelemahan dan kekurangan yang serupa tidak terulang terjadi lagi. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat ujub, bangga diri dan kibur atau sombong. Dalam muhasabah, fokus pikiran kita tertuju pada kesalahan, kelemahan, kekeliruan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Sibukkanlah diri kita dengan mencermati kesalahan, kelemahan, kekurangan dari diri kita sendiri, ketimbang mengorek-ngorek dan mencari-cari kesalahan, kelemahan dan kekurangan orang lain. Kalau Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Masyarakat muslimin rahimahullah, semoga kita termasuk golongan orang yang berhasil melakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi dan refleksi atas diri kita, atas segala hal yang terjadi, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita katakan pada sepanjang tahun 2023, untuk kemudian kita membuat perencanaan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan pada tahun 2024, sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fi ma amara wa antahu amma nahaa wa tazkar. Walamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna min malaikatin musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya ghafirat dzunub was sayyi'at. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa ajil asy-syirka wal musyrikin wa ayyid 'ibadakal muwahhidin wansur man nasraddin wansur man kana fi Palestin waqtul man khadal muslimin waqtul al-yahuda fi Palestin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal zalazila wash-shadaa'ida wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha
وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.